Halo semua, ini Putri Rimbawati channel. Kita lagi ngobrol lepas with Rinda Amalia. Sebuah puisi untuk penguasa negeri dari Rinda Amalia. Ketika penguasa tak lagi melindungi. Ibu Pertiwi menangis sambil berdiri. Meratapi nasib para ibu yang memikirkan periuk nasi. Anak-anak menangisi. Ibu yang pergi karena tuntutan ekonomi. Ketika penguasa tak lagi punya hati nurani. Kemana lagi rakyat bisa mencari perlindungan diri? Berlari tanpa arah, bertahan hidup dengan menjual harga diri. Bagaimana dengan janji konstitusi? Mengapa semua seperti mati suri, tidak peduli dan menyelamatkan diri sendiri? Bagaimana dengan kami? Apa benar penguasa tak memiliki hati? Kemana lagi kami akan mencari perlindungan ini? Sebuah puisi indah yang diciptakan Mbak Rinda Amalia dengan tajuk Puisi untuk Penguasa Negeri. Ini adalah tangisan seorang ibu, tangisan Ibu Pertiwi yang ada di negeri tercinta. Topik kita hari ini memang tak lepas lagi dari peran sosok perempuan dan juga di mana banyak polemik yang ada di negeri tercinta kita. Mulai dari isu kesehatan dan juga peran seorang ibu yang dituntut harus lebih dari sebelumnya, di mana bisa menjadi sosok guru bagi anaknya, sosok untuk penunjang ekonomi dan juga banyak sekali kebijakan-kebijakan yang akhirnya juga banyak yang tidak menguntungkan posisi seorang ibu atau peran perempuan. Kita akan ngobrol lagi, iya kan Mbak Rinda, topik kita hari ini. Iya, betul Mbak Putri, terima kasih. Tak hanya di beberapa sudut negeri, tetapi mungkin hampir berada di semua belahan daerah yang ada di muka bumi Indonesia Pertiwi. Mbak Rinda gimana mengkritisi sedikit opening kita ya, mengkritisi apa yang terjadi di negeri kita. Iya. Aduh, sebelum mengkritisi negeri, aku mengkritisi diri sendiri deh. Maafin ya kalau openingnya jelek. Enggak dong, enggak. Aku jadi gugup. Tiba-tiba kepikiran opening lagi ya. Padahal kita udah berjalan dengan baik. Gak apa-apa kok, bagus banget. Maafkan. Nanti siapa tahu bisa taruh di bawahnya tentang puisi untuk penguasa negeri. Jadi sebenarnya ini ya Mbak ya, aku sangat mengkritisi terutama bagi buruh perempuan. Buruh pabrik perempuan. Mungkin kalau tenaga kerja pada umumnya tidak begitu kerasa ya, tetapi cobalah kita menengok lebih dalam lagi tentang penderitaan buruh perempuan, terutama buruh pabrik di sini. Kalau teman-teman lihat undang-undang ketenagakerjaan yang dikatakan buruh itu sebenarnya adalah orang yang masih digaji. Jadi sebenarnya kita semua masih buruh, sama kita bukan pemberi kerja gitu. Nah, di sini banyak sekali kalau aku mengamati Instagram dan berita, karena aku lagi nggak di Indonesia langsung ya, itu kan bilangnya bahwa itu kan semua tergantung perusahaannya, itu semua tergantung kebijakan internalnya sebagainya. Berarti kan dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa nasib-nasib kan Mbak, sedangkan hukum itu dibuat kepastian hukum di situ, ada kepastian, ada kemanfaatan gitu kan. Kenapa kita susah-susah membuat hukum kalau itu tidak bisa dijadikan basic rule dari kehidupan bernegara dan juga kemanfaatan untuk orang banyak ya, kemaslahatan untuk orang banyak gitu. Lalu ini hukum untuk siapa begitu? Hukum itu untuk siapa gitu kan? Kita bernegara untuk apa? Apa janji konstitusinya? Kan seperti itu. Tanpa bermaksud mengkritisi pemerintah, karena aku pribadi yakin mereka berusaha untuk yang terbaik bagi semua pihak. Betul. Aku pribadi yakin tetap aja lah kita berbaik sangka dengan pemerintah. Hanya saja boleh kan sebagai warga negara yang baik kita mengkritik gitu kan. Bukan bermaksud membenci pemerintah, tapi paling tidak ini dari sudut pandang lain loh, sudah kamu pertimbangkan belum gitu loh. Nah di sini terutama untuk buruh perempuan yang sudah menjadi ibu gitu. Sudut pandang saya di sini banyak sekali undang-undang omnibus yang
yang menurut uraian yang di apa itu sosial media itu banyak sekali gitu. Ada yang perburuan, lingkungan hidup, AMDAL, kemudian paten nanti, kemudian ya banyak hal. Dan di sini karena saya pahamnya adalah social justice, jadi ya agak sedikit tidak terima gitu loh. Karena memang di bagian mananya, Mbak Rinda? Jadi kalau saya sudut pandangnya adalah begini, Indonesia ini kan dia didasarkan pada negara yang pertama demokratis dan juga sosial kan sebenarnya. Kita ini menitipkan kekuasaan, kan kalau teori kenegaraan kan syarat negara adalah salah satu diantaranya itu kan adalah mempercayai ada kekuasaan, ada konstitusi. Kita kan mempercayakan itu ke negara di sini. Mempercayakan apa sih? Harapan kita itu adalah kehidupan kita terjamin dengan baik dan layak, sesuai dengan hak asasi manusia. Kan? Dan itu sebenarnya sudah tercakup pada Undang-Undang Dasar 45, sudah diatur loh sebenarnya. Dan itu harusnya di konstitusi, di perundang-undang di bawahnya tercermin bahwa itu kita itu lebih mementingkan masyarakat daripada pengusaha, kasarnya begitu. Tapi di pertanyaannya sebenarnya yang tidak merugikan masyarakat kan, maksudnya pengen itu diciptakan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan masyarakat. Betul. Dan yang sebenarnya menjadi ini masih harus ada uji komprehensif ya dari banyak dan multidisiplin itu. Sebenarnya kayak UMR naik itu dibarengi dengan harga barang naik. Daya belinya kan sama aja akhirnya. Jadi yang sebenarnya paling kuat di sini adalah apa sih? Daya beli. Kalau daya beli yang kita pertahankan, berarti dengan demikian pemerintah harus bisa mengontrol harga dong, terutama harga bahan baku, gitu kan? Benar. Mengontrol harga bahan baku itu juga menjadi isu yang sedang naik daun juga ini di negeri pertiwi kita, di mana para pedagang sayur ya, para petani sayur itu merugi, tembakau merugi, semua petani merugi lah Mbak. Dimana seharusnya, dimana pangan itu kan harusnya stabil ya, karena tidak ada ceritanya ketika pandemi orang tidak makan, itu kan tidak ada ceritanya begitu ya. Harus itu betul. Para petani itu ya, para buruh tani itu juga mendapatkan keuntungan gitu loh dari situ. Nah, Mbak Rinda, ini apakah puisi ini juga terinspirasi dari itu? Apa sih yang menginspirasi puisi untuk penguasa negeri ini? Jadi begini Mbak, yang menginspirasi ini karena seperti aku bilang tadi tentang ibu ya. Ibu ini ketika dia sudah seorang perempuan, ketika dia melahirkan, dia tidak bisa kembali menjadi perempuan dan seorang anak. Dia pasti akan mengganti menjadi ibu. Kita sudah bahas itu berulang kali. Dan menjadi ibu ini adalah tanggung jawab seumur hidup, gitu kan. Jadi titik poin di sini adalah bedakan antara ibu yang mencari aktualisasi diri dengan ibu yang mencari kebutuhan ekonomi. Itu adalah dua hal yang berbeda. Ketika ibu yang mencari aktualisasi diri, dia ketika pulang ke rumah bisa happy karena karena kebutuhannya dia sudah tercukupi, emosional, fundamentalnya, rumah dan sebagainya sudah tercukupi, finansial sudah tercukupi. Tetapi ketika ibu yang memenuhi kebutuhan ekonomi, dia sampai rumahnya payah, Mbak. Ketika dia sampai rumah payah, anak-anaknya cranky, apa yang terjadi kira-kira? Dan ketika hal itu disalahkan lagi ibunya lagi. Ini sistemnya tidak mensupport ibu dengan baik. Ketika support sistem dari manapun tidak mensupport ibu dengan baik, jangan salahkan ibu ini ketika dia melakukan domestic violence terhadap anak. Ini adalah konsekuensi logis, bukan? Gitu kan? Ya betul banget. Betul Mbak, maksudnya. Jadi sebenarnya ya kita sering-sering banget ya di episode sebelumnya juga kita menyoroti di mana posisi ibu di tengah pandemi ini, ya semua serba tak mudah gitu. Harus menjadi guru bagi anak gitu kan, harus juga menjaga perekonomian begitu. Terus dan ketika misalkan seorang ibu itu adalah buruh tani atau para pekerja, buruh
pekerja itu sendiri. Nah, ini semakin berat juga ya, Mbak Rinda. Lalu dengan topik kita hari ini kaitannya seperti apa? Maaf si Arka wirawiri. Arka. Jadi dia main air dia. Dia main air dia di kamar mandi, mengembangkan ilmu baru dia. Jadi aku kemarin mendapatkan hampir setiap hari, hampir setiap waktu aku tuh kan sekarang sudah ada sedang bertepatan dengan tanggal 10 November kemarin Hari Kesehatan Mental Dunia. Aku launching yang memang komunitas yang Hari Kesehatan Mental Dunia itu tentang komunitas teman ibu. Jadi aku kemarin tuh ceritanya begini Mbak, berpikir ya setelah kejadian Undang-Undang Cipta Karya, kemudian membaca sedikit tentang terutama perburuhan, dalamnya adalah tentang ibu dan buruk. Aku mual dan menangis sejujurnya, benar-benar nangis gitu Mbak, karena ngerasain ini gimana nasibnya gitu kan. Kemudian akhirnya ya sudah semampuku aku membantu yaitu dengan membuat komunitas teman ibu. Di komunitas teman ibu itu hampir setiap hari ada aduan kayak begini. Mbak Rinda, aku stres. Suamiku di PHK, aku hamil. Aku harus gimana Mbak? Kita sudah makan tabungan. Gitu. Dan itu banyak banget kalau nggak gitu Mbak, aku stres, nggak bisa keluar rumah. Ditambah dengan kejadian undang-undang seperti ini, aku nggak tahu nasibku bagaimana, aku nggak tahu nasib pekerjaanku bagaimana, aku nggak tahu nasib pekerjaan suamiku bagaimana. Gitu. Pasti Mbak, ini adalah hal yang sangat logis ketika ada kejadian seperti ini, anxiety kita naik itu adalah hal yang sangat logis gitu. Apalagi kalau dia sudah punya anxiety disorder, pasti akan berpengaruh banyak di situ. Nah, jadi bagaimana ya? Apalagi di sini kan katanya karena sampai saat ini draftnya aja DPR belum dapat gitu kan katanya. Jadi katanya itu marital leave 1 tahun tapi tidak digaji, tapi tidak dikeluarkan, gitu kan? Boleh dikasih cuti melahirkan selama 1 tahun, tapi tidak digaji, gitu kan? Nah, ini logikanya. Aku mencari referensi tentang apa sih hubungannya marital leave dengan PPD, ketemu jurnal di Amerika. Kebetulan Amerika tuh kondisinya sama kayak kita, tidak terlalu memperhatikan masalah kesehatan mental perempuan ceritanya. Mental ibu terutama. Berbeda dengan Eropa. Sebagai perbandingan di UK itu dia 6 bulan gajinya full. Bahkan di Swedia lebih lama, jadi di Eropa lebih bagus. Nah, katanya, masih ngomong katanya ya di sini ya, Undang-Undang Cipta Karya tentang tentang cuti melahirkan ini adalah desakan dari kaum feminis agar bisa memberi tempat, bisa memberi waktu jeda yang sangat panjang untuk ibu untuk rehat. Itu betul, aku setuju. 1 tahun itu adalah waktu yang masuk akal. Bagus, ya? Iya betul. Poin yang masuk akal karena ya memang tubuhnya kita berubah kan, kita butuh adaptasi, itu adalah bagus. Betul. Dan aku setuju. Tapi di sini ketika itu tidak digaji, itu adalah menjadi hal yang berbeda. Kalau seandainya digaji, pengusaha pasti akan memikir berapa beban gaji yang aku harus pikirkan. Akhirnya kan pengusaha daripada aku memperkerjakan perempuan, aku lebih milih memperkerjakan laki-laki yang tidak ada resiko hamil. Ya, 2 sisi mata uang kan di situ. Iya kan, bisa dipahamin kan. Ketika kamu hire perempuan, berarti kamu harus beresiko dia hamil, melahirkan, menikah dan sebagainya. Yang kamu laki-laki, maka kamu nggak ada resiko. Akhirnya daya tawar perempuan menjadi lebih rendah daripada daya tawar laki-laki karena itu. Akhirnya kan dengan kayak gini kan teori pengaruh utamaan gender menjadi tidak sesuai. Timpang kan akhirnya. Jadi harus bagaimanakah kita sebenarnya merumuskan ini? Ya ini makanya aku selalu bilang bahwa ini membutuhkan banyak ahli, banyak multidisiplin di sini. Ada ahli psikologi, ada ahli kesehatan mental, ada ahli hukum, ada pengusaha, ada ahli ekonomi. Kita merumuskan sama-sama. Jadi tidak memenangkan satu pihak, tapi kita ada komposisi yang tepat untuk membicarakan mengenai pekerja perempuan. Ya, saat ini komposisinya menurut Mbak Rinda lebih berat sebelah yang apa?
nggak menang semua kalau aku bilang sih Mbak. Coba Jangankan ada yang menang sebelah ya, bahkan ini tidak semuanya semua, tidak gitu. masuk. Semua Aku tidak yakin, masuk. aku yakin ketika perempuan dikatakan kamu setahun nggak kerja gitu, mesti mikirkan gimana ini ya, setahun nggak kerja, nggak digaji tapi nggak dicuti, oke lah. Kalau suaminya punya pekerjaan yang layak, oke, gitu kan, oke, aku bisa, tapi banyak yang tidak. Terus kemudian ketika dia sudah kembali ke pekerjaannya, bagaimana cara dia restart lagi, kan? Kemudian seandainya dia harus giving up gitu kan, karena memang dan sebuah fenomena ini ada di Indonesia bahwa setinggi-tingginya perempuan, setinggi-tingginya perempuan sekolah, dia jatuh-jatuhnya menjadi ibu masak, maca, mana gitu kan. Konco wingking lah kasarnya kalau bahasa Jawa gitu kan, konco wingking lah gitu. Nah itu akan mulai lagi gitu kan. Jadi sebenarnya komposisi yang tepat bagaimana? Ini masih harus diuji, tapi aku punya saran, kenapa kita nggak buat nursery di kantor? Kenapa kita nggak buat nursery di pabrik? Ini sudah ada di beberapa institusi kementerian di Jakarta ya. Jadi anggaplah berapa sih dana CSR yang dibuatkan sebuah nursery? Jadi ibu ketika saat istirahat dia bisa menengok anaknya. Tetapi Mbak, ini pun dipatahkan di jurnal itu ceritanya. Kenapa demikian? Karena pas istirahat, ibu harus menyusui, dia akhirnya tidak istirahat. Gitu kan, dia tidak istirahat. Akhirnya dia produktivitasnya tidak lebih baik daripada yang tidak itu. Jadi, I don't know what to say. Tidak memenangkan posisi seorang ibu malah ya. Iya, I don't know what to say. Tapi gimana ya rasanya? Memang sangat polemik gitu loh. Makanya kenapa di buku, kalau aku belum menyebut bukunya, Why Perinatal Depression Matters, itu punyanya Mia, dikatakan dia begini, menjadi ibu itu artinya kamu bisa reposisi, memikirkan kembali apa yang menjadi prioritas hidupmu. Karena kamu bisa restart semuanya. Kamu mau jadi ibu rumah tangga silahkan, kamu mau jadi ibu kerja silahkan, kamu mau ibu kerja di rumah silahkan. Kamu bisa restart. Tapi restart dengan baik ya? Benar. Ya itu tadi. Karena gimana, kita kalau bekerja dengan keadaan konstitusi seperti itu yang tidak memenangkan perempuan itu sangat challenging gitu kan. Ya betul. Iya kan? Itu bukan malah gimana caranya? Bukan malah ini ya menubuhkan kebaikan atau kemaslahatan, tapi malah memunculkan masalah baru lagi. Dimana itu kan kayak masalah hidup baru gitu kan. Iya emang. Dan sepanjang yang aku tahu yang di Inggris ini, dia itu pemerintah itu kasih subsidi gratis nursery dari umur 2 tahun kalau bapak ibunya bekerja dan di bawah UMR lah kasarannya di sini. Jadi bisa dibayangkan kan Mbak, betapa pemerintah itu memberi support system yang bagus agar negaranya itu bisa menghasilkan uang. Nah dari warga negara yang menghasilkan uang ini tadi dia menghasilkan pajak. Pajak ini digunakan untuk pembiayaan negara. Jadi kan sebenarnya kan simbiosis mutualisme kan di sini. Mutualisme. Gitu kan? Betul. Tidak merugikan negara tentu saja. Karena kita bayar pajak sebenarnya kan. Nah, sekarang ya ini pertanyaannya adalah apakah pajak kita terlalu sedikit ataukah memang pemerintah tidak bisa mengelola dana yang ada? Mengelola dana yang ada. Nah, itu juga jadi pikiran aku. Iya kan? Betul kan? Pajaknya yang terlalu sedikit atau pemerintah tidak bisa mengelola dana yang ada. Itu aja. Kalau bisa mengelola dana yang ada, ini harusnya bisa dipecahkan dengan sangat baik. Maunya apa negara ini larinya, bagaimana caranya, dana yang tersedia berapa. Dan aku yakin sebenarnya orang Indonesia luar biasa banyak yang pintar. Tapi cukupkah mereka berempati dengan orang-orang yang berada di bawah sana? Ya betul. Yang sangat kelihatan timpang apa sih Mbak sebenarnya? Ya karena gini sih, banyak orang yang menganggap bahwa karena kita masyarakatnya terlalu majemuk ya, sangat majemuk. Jadi kita itu menganggap bahwa kesusahanku adalah kesusahanku aja, nggak usah mikir kesusahannya orang lain gitu kan. Kita lupa bahwa kita ini adalah masyarakat yang sosial, sehingga kita ini harus
berempati dengan orang lain, gitu kan. Dan juga yang patut digarisbawahi, kalau kita melihat politik, partai yang kita miliki di Indonesia itu adalah perpanjangan kekuasaan aja, perpanjangan untuk mencari kekuasaan, bukan perpanjangan idealisme. Bukan kepanjangan gitu kan? dari? Kalau perpanjangan dari idealisme. Idealisme. Oke. Jadi kalau kita melihat sejarah negara Amerika, itu pertama kali dia dideklar bahwa kita punya negara Amerika, dia punya banyak partai kan. Benar. Tapi kemudian itu mulai meruncing karena antara pusat dan daerah dia koalisinya jelas. Contohnya nih kayak A sama B gitu, di atas koalisi. Di bawah bisa jadi A sama J sama B oposisi. Make sense. Akhirnya kan nggak sinkron. Padahal kan pinginnya itu kan makin lama makin ramping gitu kan. Tapi kan nggak, karena yang A sama B yang di bawah A sama C, akhirnya kan ya hanya sebagai alat untuk merebut kekuasaan. Bukan alat perpanjangan idealisme. Kalau di Amerika kan ada Demokrat sama iya kan, ada Demokrat, ada Republik gitu. Jadi kalau di sini pun ada partai buruh kan. Jadi kalau ada konstitusi, kalau ada undang-undang begini, DPR-nya ribut masalah ini, kita nggak perlu turun ke jalan masalahnya kalau memang tidak harus gitu kan. Tapi di sini buruh nggak punya tempat, Mbak. Di DPR kita buruh nggak punya tempat. Tempat di mana coba? Nggak ada. Itu dia. Sebenarnya siapa yang harusnya paling berperan, Mbak? Kalau masalah perburuan ya pasti serikat buruh harus dimasukkan di situ dari awal perancangan undang-undangan. Kalau masalah dari awal harus melibatkan itu karena memang yang paling paham betul ya, selain ya kita tidak memungkiri karena masing-masing orang para elit itu kan memang ya memang mereka orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang mumpuni di bidangnya, tetapi tentu saja kita harus paham tidak semua bidang mereka kuasai toh. Iya betul, dan itulah butuhnya orang yang ahli dan paham, pengalaman lah minimal. Gitu kan. Nah, itu dia makanya kenapa ada dalam teori perundang-undangan kan salah satu syaratnya kan harus ada public hearing. Nah, di sinilah fungsinya untuk mendengarkan dari sudut pandang lain kan gitu. Iya. Menyoroti dari sisi hukumnya, pure hukumnya, Mbak Rinda ini kan ya memang tidak bisa terlepas dari itu. tidak terlepas dari itu karena itu kayak separuh jiwanya Mbak Rinda. Iya kan, iya loh gitu. Itu menurut Mbak Rinda ini selama ini itu ada di ketimpangannya itu ada di mana gitu. Sebelum kita menyoroti lebih jauh di titik ini ya. Karena kalau dilihat dari untuk kesetaraan gender atau perempuan, saya nggak tahu sih seperti apa kondisi hukum di Indonesia menurut Mbak Rinda. Ya, kondisi hukum di Indonesia itu kan sudah rahasia umum. Kita tuh pintar membuat perundang-undangan, tapi nggak pintar eksekusi. Itu sudah rahasia umum lah. Kita bisa membuat banyak peraturan perundang-undangan, tapi kita nggak bisa memberikan asas manfaat. Iya. Pastinya ada, tapi asas manfaatnya nggak ada. Iya, gitu. Asas manfaat itu benar banget. Karena kalau misalkan ditelisik satu per satu, dipetani lah ya istilahnya, itu kayak udah ada semua nggak sih Mbak Rinda? Iya, dan memang betul sih, aku paham bahwa salah satu alasan buat omnibusman, bener gak sih? Aku selalu keliru sama ombudsman itu loh. Ombudsman itu aku juga selalu keliru. Itu paham bahwa maksudnya adalah meringkaskan peraturan perundang-undangan karena banyak peraturan perundang-undangan yang tidak. Itu ada benarnya ya di posisi itu. Fungsi itu tuh ada benarnya. Ada benarnya. Tetapi yang harus digarisbawahi itu bukan menjadi kesempatan untuk melegalkan hal yang sebenarnya tidak legal gitu loh. Ya. Jangan sampai itu menjadi keuntungan bagi segelintir yang berkepentingan gitu. Betul. Bukan malah. Contohnya gini, kan karena aku itu adalah dasarnya adalah hukum perdagangan internasional ya. Jadi aku benar-benar berusaha menyoroti masalah international trade law di Indonesia. Terlalu banyak
bilateral investment treaties di sini yang sangat merugikan Indonesia, tetapi kita terpaksa menandatanganinya karena masalah uang, masalah kerjasama, masalah ini gitu kan. Dan itu sebenarnya sangat bertentangan dengan konstitusi kita, lebih restriktif, lebih lebih restriktif, lebih apa Mbak bahasa Indonesia yang pas, lebih protektif, lebih inilah istilahnya apa ya? Lebih ketat lah peraturannya, lebih ketat daripada peraturan dari WTO. Komprehensif, gitu. Maybe ya. Ya. Jadi gimana ya? Yang harus kita pahami. Topik ini berat banget memang. Yang harus kita pahami itu memang negara itu adalah suatu kesatuan utuh, di mana ini sebenarnya adalah rumah kita bersama, kita rawat bersama, kita urun rembuk bersama, jangan acuh. Jangan pula kita merasa fanatik terhadap salah satu pihak. Itulah alasannya kenapa kita harus belajar tentang ilmu politik sedari muda. Itulah kenapa kita harus belajar tentang critical logic dari muda. Kenapa? Karena agar kita tidak diubah-ambingkan. Kita tidak melegalkan orang yang hanya mencari kekuasaan. Kita memberi jalan kepada orang yang benar-benar negarawan, gitu loh. Yang mana itu aku nggak bisa nemu sekarang karena aku masih ragu-ragu nih. Yang mana ini beneran ini kan? Masih ragu-ragu. Ya, Mbak Rinda, kalau sedikit kita boleh menggosipi, ini bukan mengkritisi sih, melihat sudut pandang dari teman-teman mahasiswa dan juga buruh dan juga masyarakat yang melakukan demo gitu. Ya, ketika kita tahu ya sebagai warga masyarakat yang menganut demokrasi. Gimana Mbak Putri? Aku paham pertanyaannya gimana Mbak? Iya, ketika kita membicarakan di Indonesia saat ini, khususnya beberapa hari ini dan juga beberapa hari lalu, aku lupa sih 2 atau 3 hari yang lalu. Karena untuk mengkritisi ini semua turun ke jalan gitu, kan? Bukan hanya mahasiswa, tetapi juga para buruh, kemudian banyaklah. Kemudian waktu Hari Tani juga kan, waktu Hari Tani Nasional waktu itu juga para Serikat Tani juga pada turun ke jalan semuanya, komunitas-komunitas semuanya turun ke jalan untuk ingin menuntut haknya gitu. Itu menurut Mbak Rinda gimana melihat kondisi Indonesia ketika Mbak Rinda kan ada di sana nih, sudut pandang Mbak Rinda apa-apa. Itulah proses demokrasi kan. Menurut Mbak Rinda apakah itu pendewasaan demokrasi yang ada di Indonesia? Selama tidak mengulang 98. Jadi sebenarnya gini, ada teori yang menarik nih. Seharusnya kalau kita berpikir kebalik nih, kenapa rakyat bereaksi? Pasti ada aksi kan. Nah, ketika ada aksi, otomatis rakyat bereaksi. Nah, aksinya apa dulu nih yang dilakukan oleh pemerintah? Ternyata aksinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. Gitu kan. Coba kalau seandainya kayak orang miskomunikasi aja lah gampangnya. Dua-duanya kan bisa gontok-gontokan kan, tapi coba kalau misalnya difasilitasi, ada kemungkinan untuk mencari titik tengah. Selama itu tidak apa sih misalnya cobanya geng buatan kepanggih. Itu kan iya, tapi nggak terjadi itu ya pasti akan mulai lagi gitu kan. Jadi maksudku itu. Aku kadang melihat itu ya gimana ya, tidak bisa mengatakan seperti apa yang akan dilakukan pemerintah begitu. Kan Mbak Rinda? Iya, jadi ya tetap kita harus punya good faith sama pemerintah karena itu adalah pemerintahan yang kita pilih bersama bukan gitu kan. Ini kan gitu. Iya. Kita harus punya good faith, tetapi di sini kita juga berhak mengkritisi karena yang namanya pemerintah isunya banyak. Siapa tahu isu ini memang tidak terpikir oleh mereka gitu kan. Benar juga sih. Gitu kan. Jadi ya memang harus bersama gitu loh. Dan juga ya jangan gege buatan kepangge karena percuma juga. Itu nggak curhat buatan kepangge ya, terus buat apa ada demokrasi juga cuma gege buatan kepangge. Makanya itu buat apa? Ya mending langsung aja buat komunisme atau kerajaan sekalian atau whatever lah itu. Jangan nggak usah demokrasi gitu kan. Atau kembali ke zamannya Pak Harto. Iya. itu bisa jadi pilihan mungkin ya. Kita kan
demokrasi gitu kan, ini ya wajar kalau kita ngomong. Benar banget, benar banget. Lalu ini mungkin yang tak banyak orang tahu sih Mbak. Orang-orang mungkin kan taunya ibu-ibu muda atau ibu-ibu yang bekerja begitu kan, kondisi hukum yang memenangkan mereka atau berpihak kepada mereka, ataukah ini hukum justru yang tidak berpihak kepada mereka. Kalau kita kembali lagi ke topik kita di mana cuti melahirkan dan juga PPD itu. Iya, kalau aku boleh jujur sih tidak memihak kepada ibu. Aku pun sampai detik ini sangat ketakutan kembali ke Indonesia gara-gara undang-undang ini. Karena ini mengerikan sekali gitu loh. Gimana caranya coba? Dan itu kayaknya yang sadar kan cuma orang-orang yang tahu. Maksudku, iya. Kalau Mbak Rinda tahu tentang itu, kan banyak orang yang ya udahlah ikut aja, cari kerja susah, ya nggak sih? Ya itu dia, cari kerja susah. Nggak salah Mbak, karena memang cari kerja susah, gitu kan. Ketika nggak cari kerja susah, ya udah kamu usaha aja. Tapi sekali lagi balik daya beli masyarakatnya tinggi atau rendah, gitu kan. Itu tuh satu sistem, bukan parsial gitu, itu holistik gitu loh. Jadi satu selesai ini nggak bisa langsung kayak diamputasi diangkat gitu, nggak, sistem sosial nggak bisa kan kayak gitu, harus semuanya gitu. Dan bukan sistem sosial itu bukan kayak kita gali lubang tutup lubang, tapi kalau memperbaiki ya bagi semuanya, sistemnya memperbaiki semuanya. Kita harus mulai dari mana selain diri sendiri nih, kan ini kompleks banget loh. Kalau ngomongin itu nih, bolehlah kita berandai-andai, boleh kan kita urun saran kan. Waduh, aku jadi ingat topik talk showku hari ini, urun saran jaga peran. Kayak bagus banget judulnya. Ya, kalau aku dari mana mulainya? Kembali ke konstitusi. Itu adalah cita-cita negara kita. Kembali ke konstitusi, kembali ke konstitusi, kembalikan kedaulatan di tangan rakyat. Aduh, gila, udah kayak itu banget ya. Udah kayak aktivis banget. Memang harusnya turun ke jalan sih. Oh iya, kalau di Indonesia aku mah pasti. Makanya itu. Kayak itu, kedaulatan harus di tangan rakyat. Jadi jangan lupa bahwa pemerintah yang sekarang eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif, kalian itu adalah bawahannya rakyat sebenarnya. Ya. Harus ingat itu. Aku tahu sih, aku kayak harus merisikokan gitu. Iya kan, kalian tuh sebenarnya adalah bawahan rakyat. Kalian dipilih oleh rakyat, untuk rakyat, bekerja untuk rakyat, demi kemakmuran rakyat. Itu basic. Jangan lupakan itu. Jangan lupakan itu. Dan jangan salahkan kalau rakyat bereaksi kalau seandainya kamu tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Ya. Itu aja. Cuma permasalahannya sekarang, Mbak, ini yang menjadi pertanyaan di otakku ya. Sebenarnya orang-orang aktor-aktor yang dibalik sekarang itu kan aktor-aktor tahun 98 bukan? Iya. Yang dulu juga turun di jalan gitu loh. Benar banget. Lalu ada apa dengan mereka di tahun 98 dan di sekarang? Pertanyaannya adalah apa yang membedakan mereka di tahun 98 ini sekarang? Apakah kekuasaan begitu menakutkannya gitu sehingga orang yang duduk di sana langsung terasuki gitu kan? Begitu menakutkannya kekuasaan ya Mbak Rinda. Posisi itu sangat menakutkan sekali. Betul. Jadi di otakku tuh kayak begini nih Mbak mikir. Ketika kita aku nggak pengen kayak 98, tapi seandainya terjadi 98 tapi versi smooth lah ya. Kemudian orang-orang yang sekarang ini berjuang atas nama rakyat, ketika dia duduk di kursi pemerintahan, kursi kekuasaan, akankah dia memikirkan tentang rakyat? Kan? Gitu. Apakah rakyat itu akan sekian tahun kita atasnya kita, atau kita benar-benar bisa kayak check and balance? Karena fungsi check and balance-nya kita jelek sekali sekarang gitu kan. Betul. Itu sih Mbak. Dan ini masih tanda tanya besar ketika Mbak Putri tanya, seandainya Mbak Rinda sekarang jadi pionir dari pergerakan rakyat ini, kemudian suatu saat nanti Mbak Rinda jadi pemegang kursi pemerintahan. Yes. Akankah Mbak Rinda itu tetap memikirkan rakyat? I don't know for sure. Ya, karena kemudian kepentingan rakyat tuh jadi nomor sekian. Karena kamu di situ, iya kan? Karena ya memang politik intelektual, kemudian itu warisan dari atasan itu belum bersih sayangnya. Betul. Jadi kayak buah semalakan dan kamu sendiri. Indeed. Itu kan.
Ya. Ataukah mungkin kalau ketika seandainya kita menjadi revolusi besar-besaran kemudian jadi kayak negara Libya, itu juga ada pertimbangan gitu loh. Ya, Dan yang membuat aku paling sedih adalah ketika negara lain concern masalah COVID, kita concern pada masalah buruh ekonomi. Itu sedih banget sih, itu sedih banget. Loh. Kita ini polemiknya ini jadi nambah, tapi akhirnya ada juga pihak-pihak yang menggoreng beberapa isu itu. Dimana ini kan mau pilkada serentak, Mbak, 9 Desember 2020, pilkada serentak di 270 provinsi kalau nggak salah, di 224 kabupaten dan sekian kota. Itu akhirnya beberapa pihak juga akhirnya menggoreng isu itu. Terus yang menarik juga ketika semua kegiatan kan terhenti nih, tapi kita malah akan melakukan pilkada serentak. Itu juga polemik juga gitu, yang belum selesai. Isu yang masih juga dibicarakan, di mana ya isu kesehatan kan, COVID, kemudian isu ini semua nih dihentikan ya, sekolah, apa, haji, umroh, apa segala macam ya, semua aktivitas dihentikan. Tapi kenapa pilkada terus jalan? Tapi kenapa pembuatan undang-undang terus dijalankan? Dia ada resiko di demo. Iya, itu dia. Maksudnya ada resiko di demo kan? Mereka nggak orang bodoh, mereka orang pintar dan mikir bahwa oh ini bakal ada di demo. Dan mereka ngambil resiko itu. Tentu. Jadi demo dan we are on pandemic now gitu loh. Jadi ada istilah begini nih. Ini yang aku rasakan ketika di sini ya. Nasibmu ditentukan oleh kewarganegaraan. Iya. It's so sad. Nasibmu ditentukan oleh kewarganegaraanmu. Mau ganti kewarganegaraan, Mbak Linda? Kayaknya aku terlalu cinta bakso, Mbak Putri. Tambah sambalnya, tambah terasi, gimana dong? Terus apa tuh? Iya sih Mbak Rinda, itu bener banget. Maksudku nanti bentar lagi mungkin akan ada muncul berita baru, muncul klaster baru COVID-19 karena demo. Let's see. Oh iya, itu kan kejadian di Amerika waktu Black Lives Matter langsung naik kan kasus COVID-nya. Dan juga kalau nggak salah di Italia nggak sih juga. Tapi Italia bukan demo, tapi dia ada festival or kind of gitu. Makanya. Pemerintah mengambil resiko untuk itu, gila, hebat. Juara. Terakhir Mbak Rinda, apa yang terlewatkan dari obrolan kita? Aku tuh mau bilang apa yang harus kita lakukan, tapi itu tuh berat banget karena komprehensif loh, Mbak. Apa yang harus melakukan? Lalu ketika bilang apa yang harus ibu lakukan, ibu harus melakukan apa? Karena itu sistem, karena itu hukum yang ada. Ya kan aku jadi bingung sebenarnya mau ngasih pertanyaan. Ada satu yang bisa ibu lakukan, self love. Tidak henti-hentinya. That's the important key. Jadi ketika kamu tidak bisa merubah keadaan, maka yang bisa kamu lakukan adalah diam. Itu kata Confucius. Aku lupa deh. Spellingku salah. Gitu. Jadi ketika kamu tidak bisa merubah keadaan, maka yang bisa kamu lakukan adalah diam. Gitu. Kenapa demikian? Karena ketika kamu bergerak, kamu akan serba salah. Jadi hanya bisa diam. Nah, kediaman itu tadi istilah dengan self love. Kenapa demikian? Karena ibu ini adalah tulang punggung negara sebenarnya. Kenapa aku bilang demikian? Karena ibu inilah yang menciptakan generasi selanjutnya. Dengan keadaan seperti ini, sangat wajar kalau ibu itu depresi dan stres. Untuk itu menjadi seorang ibu di masa sekarang terutama harus lebih sering-sering self love dan mencintai dirinya sendiri. Menyatakan bahwa dirinya bahwa sudah melakukan yang terbaik dan sebagainya. Ya memang aku tahu tidak optimal, tapi paling tidak kita bisa tahan. Nah, untuk itulah agak sedikit promosi, itulah dasar dari komunitas teman ibu dibuat. Kenapa demikian? Aku pengen ibu-ibu yang bergabung di sini tuh bisa percaya diri dan mandiri. Jadi tempatnya mencari ilmu. Kenapa dengan percaya diri dan mandiri? Agar paling tidak kalau kita nggak bisa mengubah keadaan, kita bisa cheating lah paling tidak, gitu kan? Kita nggak bisa keluar, mungkin suatu saat nanti aku bisa mengembangkan, contohnya nih, gue diaminin banyak orang,
mobil penitipan anak buat buruh atau tempat di klaster-klaster yang di daerah-daerah kawasan kawasan industri itu ada kayak tempat penitipan anak, jadi buruh bisa menitipkan anak-anak tanpa harus takut anaknya diapa-apain. Kemudian ada bapak-bapak Gojek yang bisa nganterin asinya dan sebagainya. Jadi we cannot change the situation, but we can cheat it, gitu kan? We can cheating it. Jadi ya self love. Dengan self love kita bisa menyiasati keadaan. Sedikit menyiasati keadaan untuk diri kita sendiri, paling tidak at least ya. Betul. Ya, betul. Terima kasih banyak Mbak Rinda atas puisi yang indah tadi dan juga hal-hal obrolan kita, semoga juga memberikan sedikit manfaat untuk teman-teman dan juga untuk opening yang indah tadi juga. Seperti yang Mbak Rinda sampaikan. Nanti kita coba lagi ya, next time kita coba lagi. Seperti yang Mbak Rinda sampaikan tadi, memang ada satu hal yang mungkin jangan sampai dilupakan oleh ibu-ibu dan juga semua orang ya, yaitu ketika semua keadaan sudah mendesak, baik itu hukum, keadaan lingkungan, pemerintah, semuanya yang utama adalah self love. Mungkin itu adalah satu pertahanan bagi diri kita, di mana perempuan atau ibu itu juga memiliki peran yang besar untuk mendukung. Pengorbanannya yang sangat besar, meskipun kadang juga tidak terlihat gitu ya. Jadi gitu, katanya aku ingat sih kata-kata tadi pagi itu, dukungannya sangat kuat meski tak kasat. Jadi itu dia tadi obrolan kita hari ini, ngobrol lepas with Rinda Amalia. Nanti kita insya Allah ketemu lagi minggu depan di channel yang sama. Itu tadi pemirsa, thank you so much. Makasih Mbak Rinda, ketemu lagi insya Allah. Barusan ngobrol lepas with Rinda Amalia. Bye.